Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita yang akan mengungkap kisah mengerikan di Tanah Suci. Cerita ini bukanlah sekadar dongeng, melainkan kisah nyata yang terjadi pada seorang bapak saat menjalankan ibadah haji. Sebuah kejadian yang akan membuat kalian terkejut, karena ini terkait dengan dosa masa lalu yang tak terampuni. Dari kota mana saja kalian berasal? Jangan lupa untuk menulis sholawat dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang bapak bernama Hadi. Hadi adalah seorang petani sederhana yang memiliki keluarga kecil yang bahagia. Di usia senjanya, Hadi merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Meskipun ia telah menjalani hidup dengan jujur, ada bayang-bayang dosa masa lalu yang terus menghantuinya. Pada tahun 2015, Hadi memutuskan untuk berangkat haji. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, ia merasa ada sesuatu yang belum tuntas dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, rasa penyesalan itu semakin mendalam. Hadi merasa bahwa hanya dengan melaksanakan ibadah haji, ia bisa membersihkan hatinya, sekaligus menebus dosa-dosanya. Setibanya di Tanah Suci, Hadi merasa haru. Ia melihat ribuan orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk menjalankan ibadah yang sama. Ia mulai merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Namun, di balik itu semua, Hadi tak bisa menyingkirkan bayang-bayang masa lalunya. Dosa-dosa yang ia lakukan di masa muda, saat ia masih terjerat dalam kehidupan yang jauh dari agama, terus mengusiknya. Hari pertama di Mekah, Hadi berdoa dengan khusyuk. Ia berharap Allah mengampuni segala kesalahan yang telah ia perbuat. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya akan terjadi pada hari itu juga, ketika ia sedang melaksanakan tawaf. Hadi berdiri di tengah kerumunan jamaah haji yang ramai. Tawaf dimulai, dan tubuhnya bergerak perlahan mengelilingi Ka'bah. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa panas yang menyentuh tubuhnya, seakan ada yang mengikatnya. Dengan sedikit terkejut, ia menoleh ke belakang. Ternyata, di tengah kerumunan itu, seekor ular besar tiba-tiba muncul dan melilit tubuhnya. Kejadian ini begitu cepat dan begitu mengerikan. Orang-orang di sekitarnya mulai berteriak dan mundur. Namun, ular itu tetap melilit tubuh Hadi. Setiap kali ia mencoba bergerak, rasa sakit yang luar biasa semakin terasa. Hadi merasa seolah-olah tubuhnya semakin lemah. Ia pun teringat akan dosa-dosa yang telah ia lakukan di masa lalu. Ia tidak tahu mengapa ular itu muncul di tengah ibadah yang sakral ini. Dengan susah payah, Hadi berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Aku datang ke Tanah Suci untuk membersihkan hatiku. Jangan biarkan aku terjatuh dalam kesalahan yang lebih besar. Namun, kejadian itu tidak berhenti di situ saja. Ular itu semakin kuat melilit tubuh Hadi. Di tengah kepanikan, seseorang di belakangnya berteriak agar petugas segera datang. Seorang petugas haji akhirnya datang dan dengan sigap menolongnya. Ular tersebut akhirnya berhasil dilepaskan. Namun tubuh Hadi tampak lemas dan terkulai lemah. Perasaan Hadi campur aduk. Ia merasa lega karena ular itu sudah tidak melilitnya lagi. Namun hatinya masih dipenuhi dengan pertanyaan. Mengapa ular itu muncul? Apa yang sebenarnya terjadi? Adakah ini suatu pertanda dari Tuhan? Setelah kejadian yang menegangkan itu, Hadi merasa tubuhnya lelah dan pikirannya penuh dengan kebingungan. Seluruh jamaah yang ada di sekitar tawaf saat itu menyaksikan kejadian tersebut dengan tatapan penuh keheranan. Mereka semua berbisik, bertanya-tanya apakah kejadian itu adalah pertanda atau sebuah hukuman. Namun, Hadi memilih untuk tetap diam. Ia merasa bahwa mulutnya tidak bisa lagi berbicara. Hati dan pikirannya terjerat pada satu pertanyaan yang mengganggu. Kenapa aku? Petugas haji yang menolongnya menuntunnya ke tempat yang lebih aman. Hadi duduk di salah satu tempat yang sepi.
Sambil mengatur napasnya, ia mencoba menenangkan diri. Ada rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Ia merenung, memikirkan setiap langkah yang telah ia tempuh sepanjang hidupnya. Dari seorang pemuda yang jauh dari agama, hingga menjadi seorang pria yang berusaha memperbaiki diri. Hadi kembali teringat pada masa lalu. Ketika ia masih muda, ia hidup dalam kelalaian. Ada banyak dosa yang ia lakukan tanpa memikirkan akibatnya. Ia terlibat dalam bisnis yang tidak halal, kadang berbohong, bahkan menipu orang-orang terdekatnya demi kepentingan pribadi. Semua itu ia lakukan tanpa merasa bersalah, karena baginya, dunia ini hanya soal keberhasilan dan kepuasan diri. Namun, saat ia semakin tua, dan setelah beberapa kali mendengar ceramah agama, Hadi mulai merasa bahwa segala perbuatannya di masa lalu menjadi beban yang berat di hatinya. Ia menyadari betapa banyak orang yang telah ia sakiti. Pada akhirnya, ia merasa bahwa ibadah haji adalah cara terbaik untuk menebus dosa-dosa itu. Tapi kini, setelah peristiwa ular itu, Hadi bertanya-tanya apakah ia benar-benar sudah layak untuk menerima pengampunan Tuhan. Perasaan campur aduk itu tidak berakhir begitu saja. Hadi memutuskan untuk pergi ke Masjidil Haram lagi, mencoba untuk menenangkan hatinya. Ia ingin melanjutkan ibadah hajinya, meskipun ada rasa takut yang menghinggapi dirinya. Ketika tiba di sana, ia duduk di salah satu pojok Masjidil Haram. Hadi menatap Ka'bah, berusaha untuk meresapi setiap detik yang berlalu. Tetapi, entah mengapa, perasaan tidak tenang itu masih menyelimutinya. Ada rasa khawatir yang menyelimuti jiwanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut dari seorang pria tua yang duduk di dekatnya. "Anak muda, kamu kelihatan gelisah. Apakah kamu memiliki beban yang mengganggu pikiranmu?" tanya pria itu dengan lembut. Hadi menoleh dan melihat pria tua itu. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Hadi merasa tertarik dan mulai bercerita tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Ia menceritakan bagaimana ular itu melilit tubuhnya saat tawaf, dan bagaimana perasaan takut dan bingung yang ia rasakan setelah kejadian itu. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata dengan suara tenang, "Anak muda, mungkin itu adalah sebuah ujian atau mungkin sebuah pertanda. Namun, ingatlah, Tuhan tidak pernah memberikan ujian yang tidak dapat dihadapi oleh hambanya. Setiap peristiwa dalam hidup ini ada hikmahnya, meskipun kita tidak selalu bisa memahaminya dengan segera." Hadi mendengarkan dengan seksama. Pria tua itu melanjutkan, "Dosa itu memang ada, tapi pengampunan Tuhan lebih besar. Jangan biarkan rasa takut dan penyesalan menghentikanmu untuk melangkah maju. Teruslah berdoa dan memohon ampunannya, karena hanya dengan hati yang bersih kita bisa menerima kasih sayangnya." Kata-kata pria tua itu menenangkan hati Hadi. Perlahan, rasa takut dan cemas yang selama ini menggerogoti pikirannya mulai mereda. Ia merasa bahwa mungkin peristiwa itu bukanlah hukuman, melainkan sebuah ujian untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun, meskipun hatinya terasa sedikit lebih tenang, Hadi tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apa makna di balik kejadian yang begitu menakutkan itu? Mengapa ular itu muncul hanya untuk melilit dirinya di tengah tawaf? Rasa penasaran itu masih terus menggelayuti hatinya. Dengan tekad yang baru, Hadi melanjutkan perjalanan hajinya. Namun, perasaan takut itu tetap ada, dan ia tahu bahwa jawaban atas semua pertanyaan itu hanya bisa ditemukan dengan terus berdoa dan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Hari demi hari berlalu, dan Hadi melanjutkan ibadah hajinya. Meskipun rasa takut dan kebingungan masih menghantui dirinya, ia berusaha untuk tetap fokus pada tujuannya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah keramaian jamaah yang datang dari berbagai penjuru dunia, Hadi merasakan kedamaian yang hanya bisa didapatkan di Tanah Suci. Namun, bayang-bayang dosa masa lalunya terus mengikuti langkahnya. Pada suatu malam, setelah melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, Hadi berjalan sendirian di sekitar area masjid.
Hawa dingin malam itu membuatnya semakin merasa tenang, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh pertanyaan yang tak terjawab. Apa makna dari kejadian yang menakutkan itu? Mengapa ular itu muncul? Apakah itu peringatan atau ujian dari Tuhan? Hadi menyadari bahwa meskipun ia telah bertobat dan berusaha memperbaiki diri, ada beberapa hal dalam hidupnya yang masih belum ia selesaikan. Terdapat banyak kenangan buruk yang terus menghantuinya. Salah satunya adalah kejadian yang terjadi bertahun-tahun lalu, ketika ia terlibat dalam sebuah permasalahan besar dengan keluarganya. Hadi tidak bisa melupakan kata-kata pedas yang keluar dari mulutnya, dan bagaimana hubungannya dengan orang-orang terdekatnya rusak karenanya. Hadi merasa bersalah karena pernah membohongi keluarganya demi keuntungan pribadi. Meskipun pada akhirnya ia sadar dan meminta maaf, perasaan bersalah itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia memikirkan kejadian itu, hatinya terasa berat dan penuh penyesalan. Seiring langkahnya yang semakin jauh dari Masjidil Haram, Hadi berhenti di sebuah tempat yang sepi. Ia duduk di sana, menatap langit yang penuh dengan bintang-bintang. Ia merasa bahwa kesendirian ini memberinya kesempatan untuk merenung lebih dalam. Ia tahu bahwa jika ia ingin benar-benar mendapatkan pengampunan, ia harus menyelesaikan semua urusannya, baik dengan Tuhan maupun dengan orang-orang yang pernah ia sakiti. Perasaan ini semakin mendorong Hadi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ia ingin memastikan bahwa ia benar-benar telah membersihkan hatinya sebelum kembali ke tanah air. Dengan mata tertutup, Hadi mulai berdoa dengan penuh harapan. Ya Allah, ampuni aku atas segala dosa yang telah aku perbuat. Aku datang ke sini untuk membersihkan hatiku, untuk menebus kesalahan yang pernah aku buat. Terimalah doaku dan berikanlah aku kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, saat ia sedang berdoa, tiba-tiba ia merasakan sebuah getaran aneh di tubuhnya. Hadi membuka matanya dan merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berpaling ke kanan dan kiri, tetapi tidak ada apa-apa. Perasaan aneh itu semakin kuat, dan tiba-tiba saja ia merasa ada sesuatu yang mengikat tubuhnya. Ular. Ia teringat kembali pada kejadian beberapa hari lalu, ketika ular itu melilit tubuhnya di tengah tawaf. Rasa takut kembali datang, namun kali ini ia berusaha untuk tetap tenang. Hadi memejamkan matanya, berusaha untuk mengendalikan diri. Ya Allah, apalagi yang Engkau ingin aku pelajari, batinnya. Sekali lagi, ia merasakan getaran yang sama, tetapi kali ini ia tahu bahwa itu bukanlah ular yang melilit tubuhnya. Ini adalah perasaan yang datang dari dalam dirinya. Seolah-olah tubuhnya sedang diikat oleh rasa takut dan penyesalan yang belum tuntas. Hadi kembali merenung, mencoba untuk memahami arti dari perasaan ini. Ia menyadari bahwa mungkin ular itu bukanlah peringatan fisik, melainkan simbol dari dosa-dosanya yang belum ia selesaikan. Ular itu bisa jadi mewakili ketakutannya akan masa lalu, dan bagaimana ia terus dihantui oleh perbuatan-perbuatannya yang buruk. Namun, di balik rasa takut itu, ada peluang untuk memperbaiki diri. Hadi tahu bahwa ia harus melewati rasa takut itu untuk bisa benar-benar bebas. Dengan tekad yang baru, Hadi melanjutkan perjalanan ibadah hajinya. Ia tahu bahwa ujian ini bukanlah akhir, tetapi justru awal dari sebuah perjalanan panjang menuju pembenaran dan pengampunan. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju Tuhan yang Maha Pengampun. Namun, meskipun ia merasa lebih tenang, Hadi masih tidak bisa melepaskan diri dari perasaan penasaran yang menggelayuti hatinya. Apakah ular itu memang hanya simbol? Ataukah ada makna lain yang belum ia pahami? Hadi bertekad untuk terus berdoa, berharap suatu hari nanti, ia akan menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Hadi melanjutkan ibadah haji dengan hati yang sedikit lebih tenang, meski perasaan cemas dan ketidakpastian masih mengganggunya. Ia telah berusaha meyakinkan dirinya bahwa segala yang terjadi adalah ujian dari Allah, dan bahwa ujian itu hanya bisa dilalui dengan kesabaran dan ketekunan. Namun, semakin ia berusaha untuk tenang, semakin banyak hal yang membuatnya merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebetulan. Setelah beberapa hari berlalu,
Hadi kembali ke tempat tawaf untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kali ini, ia merasa sedikit lebih siap. Rasa takut yang semula menguasai dirinya mulai mereda, meskipun masih ada rasa khawatir yang menyesakkan dada. Ia berjalan di tengah kerumunan jamaah, berusaha untuk fokus pada setiap langkah dan doa yang ia ucapkan. Namun, setiap kali ia menatap Ka'bah, perasaan aneh itu kembali muncul. Tiba-tiba, tanpa diduga, seekor ular kecil muncul dari antara kerumunan jamaah. Hadi menoleh dan melihat ular itu melintas di antara kaki-kaki orang yang sedang tawaf. Ia terkejut dan berhenti sejenak. Ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, seakan-akan ular itu sengaja muncul untuk mengingatkan dirinya pada kejadian sebelumnya. Namun, kali ini, ular itu tidak melilit tubuhnya. Ia hanya melintas begitu cepat, seakan memberi tanda bahwa ia masih ada, tetapi tidak untuk menyakiti. Hadi merasa bingung dan cemas. Apakah ini sebuah kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Mengapa ular itu muncul lagi? Ia mencoba untuk tidak terlalu berpikir, tetapi hatinya terasa gelisah. Hadi merasa bahwa ada yang tidak beres dengan peristiwa ini. Ia semakin yakin bahwa apa yang terjadi pada dirinya bukanlah sekadar kebetulan. Semua ini terasa seperti sebuah pesan, sebuah peringatan, atau bahkan mungkin sebuah ujian yang lebih dalam lagi. Hadi tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa peristiwa ular itu terjadi setelah ia berdoa dengan penuh harapan akan pengampunan. Apakah Allah sedang menguji kesabarannya? Apakah ia harus melalui rasa takut dan ketidakpastian ini untuk menemukan kedamaian sejati? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Kembali, Hadi teringat pada percakapan dengan pria tua yang ia temui beberapa hari lalu. Tuhan tidak pernah memberikan ujian yang tidak dapat dihadapi oleh hambanya, kata pria tua itu. Meskipun kata-kata itu memberikan sedikit kenyamanan, Hadi merasa bahwa ujian ini mungkin lebih besar daripada yang ia bayangkan. Pada malam hari, setelah tawaf, Hadi kembali ke tempat yang sepi untuk merenung. Ia duduk di sana, memandang bintang-bintang yang berkilauan di langit malam. Di tempat yang sunyi ini, ia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Ia merasa bahwa semua perasaan takut dan gelisah yang ia alami selama ini adalah bagian dari proses pembersihan hati. Namun, di dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya apakah ia sudah benar-benar siap untuk menerima pengampunan. Di tengah malam yang sunyi itu, Hadi merasa ada kedamaian yang datang perlahan. Ia mulai merasakan bahwa setiap peristiwa, baik yang menyakitkan atau menyenangkan, adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus ia jalani. Semua yang terjadi di tanah suci ini adalah bagian dari takdirnya, dan ia harus menerimanya dengan lapang dada. Namun, meskipun ada rasa tenang yang mulai meresap, Hadi tahu bahwa perjalanan spiritualnya belum berakhir. Ia harus terus berdoa, terus berusaha untuk memperbaiki diri, dan terus mencari jalan yang benar. Ia tahu bahwa meskipun ular itu mungkin hanya sebuah tanda, namun ia harus siap menghadapi apapun yang datang dalam perjalanan hidupnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan damai. Hadi semakin merasakan kedekatan dengan Allah. Ia mulai meyakini bahwa kejadian-kejadian yang menimpanya bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari ujian hidup yang harus dijalani oleh setiap hambanya. Ia merasa lebih sabar, lebih tenang, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang ke depannya. Namun, meskipun hati Hadi terasa lebih ringan, perasaan penasaran tentang makna ular itu tetap menggelayuti dirinya. Apakah ada pesan yang lebih dalam di balik semua kejadian ini? Hadi tidak tahu jawabannya, tetapi ia tahu satu hal, ia harus terus berusaha untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Jawaban atas semua pertanyaan itu, ia yakin, hanya bisa ditemukan dengan sabar dan ikhlas menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Hadi melanjutkan perjalanan ibadah hajinya dengan hati yang lebih ringan. Meski ketidakpastian tentang makna kejadian ular itu masih menghantui, ia berusaha untuk tetap fokus pada niat suci yang membawanya ke tanah suci. Setiap langkahnya semakin mantap, seiring dengan rasa tenang yang mulai menguasai dirinya.
Hadi merasa bahwa meskipun belum mendapatkan jawaban pasti, ia sudah mendapatkan sebuah pelajaran berharga, bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tanda-tanda yang harus dihadapi dengan kesabaran. Pada suatu malam, setelah menjalani serangkaian ibadah, Hadi merasa cemas lagi. Ada perasaan bahwa dirinya belum benar-benar mencapai titik pembersihan hati yang ia harapkan. Ia merasa ada yang masih mengganjal dalam dirinya. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian di sekitar area Masjidil Haram, berusaha merenung dan mencari ketenangan. Di tengah keramaian jamaah haji, Hadi berusaha mencari tempat yang sepi agar bisa berdoa dengan lebih khusyuk. Di sebuah sudut yang agak terpencil, ia melihat seorang pria tua duduk sendirian. Pria itu tampak tenang dan damai, meski di sekelilingnya orang-orang berlalu lalang. Hadi merasa tertarik dan mendekati pria itu. Tanpa berpikir panjang, ia duduk di sampingnya dan menyapa, "Assalamualaikum, Pak. Bolehkah saya duduk di sini?" Pria itu menoleh, matanya yang sudah keriput terlihat penuh kebijaksanaan. "Waalaikumsalam, anak muda. Tentu saja. Duduklah, semoga Allah memberkati langkahmu," jawab pria itu dengan suara yang lembut. Hadi merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri pria ini. Meskipun tampak sederhana, ada aura ketenangan yang sangat kuat terpancar dari dirinya. Hadi merasa seolah-olah ada energi positif yang mengalir begitu saja, membuatnya merasa lebih tenang. Tanpa banyak basa-basi, Hadi mulai menceritakan perasaan gelisahnya. Ia menceritakan kejadian ular yang melilit tubuhnya saat tawaf, dan bagaimana kejadian itu membuatnya merasa bingung. "Pak, saya merasa ada yang aneh dalam diri saya. Mungkin ini adalah hukuman dari Allah atas dosa-dosa saya di masa lalu. Tapi, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk benar-benar mendapatkan pengampunannya." Pria tua itu mendengarkan dengan seksama, tidak terburu-buru untuk memberi nasihat. Setelah beberapa saat, pria itu akhirnya membuka mulut. "Anak muda, hidup ini adalah perjalanan panjang. Tidak ada yang bisa langsung menyelesaikan semua beban dalam satu langkah. Bahkan, ketika kita merasa sudah berhasil menebus dosa-dosa kita, masih banyak hal yang perlu dipelajari." Hadi mendengarkan dengan seksama. Pria tua itu melanjutkan, "Kehidupan tidak hanya soal menebus kesalahan. Itu adalah bagian dari proses. Tuhan menguji kita dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin ular itu bukanlah hukuman, tapi tanda. Tanda bahwa kamu sedang dalam perjalanan untuk menemukan kebenaran tentang dirimu sendiri." Hadi merenung, mencoba memahami kata-kata pria tersebut. "Tanda? Apa maksudnya, Pak?" tanyanya, penasaran. Pria tua itu tersenyum tipis. "Tanda bahwa kamu sedang belajar untuk melepaskan masa lalu. Tanda bahwa kamu mulai menyadari bahwa pengampunan bukan hanya soal meminta, tapi juga soal menerima. Menerima bahwa kita tidak sempurna dan bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri." Hadi merasa ada kedamaian yang mulai meresap dalam hatinya. Kata-kata pria tua itu mengingatkannya bahwa proses pembersihan hati bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan cepat. Ia harus sabar dan terus berusaha. Tidak ada jalan pintas menuju pengampunan, hanya ada kesungguhan untuk berubah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba, pria tua itu berkata, "Anak muda, aku ingin memberimu satu pelajaran terakhir. Ketahuilah, dalam hidup ini, kita seringkali merasa bahwa kita harus mencari jawaban atas segala sesuatu. Namun, kadang-kadang jawaban yang kita cari ada dalam diri kita sendiri. Yang perlu kamu lakukan hanyalah berhenti sejenak, mendengarkan hati, dan mengikuti petunjuknya." Hadi merasa bahwa kata-kata itu sangat dalam dan penuh makna. Ia menundukkan kepala, merasa lebih tenang dari sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi ia merasa lebih siap untuk melanjutkan. Pria tua itu kemudian berdiri, memberi salam, dan berjalan menjauh. Hadi menatapnya sejenak, merasa terinspirasi oleh kata-kata bijak yang baru saja didengarnya.
Ia merasa bahwa pertemuan dengan pria tua ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah tanda bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Ia harus lebih banyak merenung, berdoa, dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan hati yang lebih ringan, Hadi melangkah menuju tempat ibadah, bertekad untuk menyelesaikan perjalanannya dengan penuh kesabaran dan ikhlas. Jawaban atas semua pertanyaannya mungkin belum datang, tapi Hadi tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Ia hanya perlu terus melangkah dan memperbaiki dirinya, satu langkah demi satu langkah. Namun, meskipun hatinya mulai tenang, Hadi tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Masih ada banyak pelajaran yang harus ia temui di sepanjang jalan hidupnya. Ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan kedamaian sejati dalam perjalanan spiritual ini. Setelah pertemuan yang mengubah perspektifnya dengan pria tua, Hadi merasa hatinya semakin ringan. Meskipun ketegangan yang ia rasakan sempat membuatnya bimbang, ia mulai memahami bahwa jawaban atas segala pertanyaannya bukan selalu datang dengan segera. Allah memberikan jalan yang harus dilalui dengan kesabaran. Dalam setiap langkah ibadahnya, ia mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam. Pada suatu malam, setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih, Hadi merasakan bahwa hatinya sedikit lebih tenang. Ia merasa lebih dekat dengan Tuhan, seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk lebih banyak berdoa dan merenung. Pada saat itu, Hadi merasa bahwa inilah saatnya untuk benar-benar membuka hatinya kepada Allah, memohon pengampunan atas segala dosa yang pernah ia lakukan. Ia pergi ke tempat yang lebih sepi, jauh dari kerumunan jamaah yang tengah sibuk dengan kegiatan ibadah mereka. Hadi duduk di sudut Masjidil Haram, menatap Ka'bah yang begitu megah, sambil berusaha meresapi setiap kata dalam doa yang ia ucapkan. Ia memejamkan matanya dan mulai berbicara dengan hati yang tulus, seperti berbicara langsung kepada Tuhan. Ya Allah, aku datang dengan hati yang penuh penyesalan. Aku tahu, aku tak sempurna. Aku telah melakukan banyak kesalahan dalam hidupku. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Aku datang ke sini dengan harapan untuk memperbaiki diriku, membersihkan hati ini, dan menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Hadi berdoa dengan khusyuk, berharap bahwa setiap kata yang ia ucapkan dapat menyentuh hati Tuhan. Di tengah doa itu, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa yang begitu mendalam, seolah segala kekhawatiran dan ketakutan yang ia rasakan selama ini menghilang begitu saja. Sekejap, Hadi merasa bahwa dunia di sekelilingnya seakan berhenti bergerak. Semua suara, keramaian, dan bahkan gerakan orang-orang yang sedang beribadah terasa menghilang, seakan hanya ada dirinya dan Tuhan. Dalam keheningan itu, Hadi merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia merasa bahwa Allah sedang mendengarkan doa-doanya. Rasanya seperti ada sebuah jawaban yang datang langsung ke dalam hatinya. Saat itulah Hadi merasa sebuah getaran yang sangat lembut di dalam hatinya. Sebuah perasaan yang penuh dengan pengampunan dan kasih sayang. Ia merasa seolah-olah Allah berkata, "Aku mendengar doamu, anakku. Aku telah mengampuni dosa-dosamu, dan aku akan selalu membimbingmu." Tetesan air mata mulai membasahi pipinya. Hadi merasakan beban yang selama ini mengganjal hatinya perlahan-lahan menghilang. Ia merasa seolah-olah segala dosa dan kesalahan yang pernah ia perbuat telah terhapus, dan hatinya kini terbuka untuk menerima pengampunan yang penuh kasih. Meskipun tidak ada suara nyata yang terdengar, Hadi merasa bahwa perasaan yang luar biasa ini adalah sebuah jawaban dari Tuhan. Ia merasa telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Tidak ada lagi perasaan takut, cemas, atau penyesalan yang menghantui. Yang ada hanyalah rasa syukur yang dalam atas kesempatan yang diberikannya untuk memperbaiki diri. Namun, dalam keheningan doa itu, Hadi juga merasa bahwa perjalanan spiritualnya belum berakhir. Ia tahu bahwa meskipun ia telah merasakan pengampunan Allah, ia harus terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Perjalanan ini adalah perjalanan seumur hidup, dan ia harus terus menjaga hatinya agar tetap dekat dengannya.
Beberapa waktu setelah ia selesai berdoa, Hadi merasa tenang. Ia berdiri dan melangkah menuju tempat tawaf. Meskipun rasa takut yang pernah ia rasakan kembali menghilang, Hadi merasa bahwa ujian dan tantangan hidup tidak akan berhenti. Setiap langkah ibadahnya semakin mantap, karena ia tahu bahwa ia tidak berjalan sendirian. Allah selalu bersamanya, memberikan petunjuk dan kekuatan. Namun, meskipun ia merasa begitu tenang, Hadi tidak bisa sepenuhnya melepaskan rasa penasaran tentang peristiwa ular yang melilit tubuhnya beberapa waktu lalu. Ia merasa bahwa kejadian itu memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar peringatan atau ujian. Mungkin, itu adalah cara Allah untuk mengingatkannya bahwa perjalanan spiritual tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang pembersihan hati dan introspeksi diri. Hadi melangkah lebih mantap, bertekad untuk menjalani sisa perjalanannya dengan penuh rasa syukur dan kesabaran. Ia tahu bahwa ujian hidup yang datang setelah ini akan menjadi bagian dari proses panjang menuju kedamaian sejati. Dan, dengan pengampunan Allah yang telah ia rasakan, Hadi merasa lebih siap menghadapi setiap tantangan yang ada di depan. Disinilah Hadi menyadari bahwa keajaiban bukan hanya datang dari hasil yang tampak nyata, tetapi juga dari ketenangan hati yang diperoleh melalui doa dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan. Hari-hari berlalu dengan damai. Hadi merasa perjalanannya menuju kedamaian semakin mendekat, meskipun ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah ujian dari Allah. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap ibadah yang dijalankan, terasa semakin menguatkan dirinya. Ia merasa bahwa dosa-dosanya sudah hampir terampuni, dan hatinya semakin ringan. Perasaan takut yang dulu menghantui kini mulai menghilang. Namun, pada suatu pagi, saat Hadi sedang berjalan menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan aneh yang mengganjal di dalam hatinya. Sesuatu yang seolah menandakan bahwa ujian besar masih akan datang. Perasaan itu begitu kuat, hingga membuat Hadi berhenti sejenak di depan pintu masjid, menatap langit yang cerah. Ya Allah, apa yang akan terjadi pada diriku? Kenapa perasaan ini datang lagi? Batin Hadi. Ia melangkah dengan langkah yang lebih hati-hati menuju tempat ibadah. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Hadi menoleh dan melihat bahwa seekor ular besar sedang melintasi jalannya. Ia terkejut, dan seketika rasa takut yang sempat menghilang itu kembali datang. Ular itu bergerak cepat, melintasi kakinya dengan tiba-tiba. Hadi merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar sedang mengikat tubuhnya. Kepanikan melanda dirinya. Ia teringat pada kejadian pertama kali ular itu melilit tubuhnya di tengah tawaf. Semua perasaan yang pernah ia rasakan kembali muncul. Kali ini, namun, Hadi merasa sesuatu yang berbeda. Ular itu bukan hanya datang sebagai ancaman, tetapi seakan-akan menguji sejauh mana ia telah belajar dari perjalanan spiritualnya. Ia berdiri terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Satu hal yang Hadi tahu adalah bahwa ia tidak bisa lari dari kenyataan ini. Rasa takut itu begitu kuat, namun kali ini, Hadi mencoba untuk tetap tenang. Ya Allah, ini ujian MU. Berikanlah aku kekuatan untuk menghadapinya. Saat itulah, tiba-tiba seorang jamaah haji yang berada di dekatnya mendekat. Pria itu, yang terlihat seperti seorang petugas haji, dengan sigap menanggapi situasi itu. Dengan perlahan, ia menggiring ular tersebut menjauh dari Hadi, yang masih tampak kebingungan dan sedikit takut. Dalam beberapa detik, ular itu hilang dari pandangan mereka. Hadi berdiri tegak, namun masih merasakan degupan jantung yang cepat. Ia tidak bisa menahan perasaan yang begitu mencengkeramnya. Namun, di dalam dirinya, ada perasaan lega yang mulai muncul. Ular itu telah pergi, dan ia masih selamat. Yang lebih penting lagi, ia merasa bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya yang belum selesai. Pria petugas haji yang menolongnya tersenyum. Jangan khawatir, Pak. Ular itu hanya lewat.
Tuhan memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya, kata pria itu dengan lembut. Kata-kata pria itu menyentuh hati Hadi. Ia menyadari bahwa setiap kejadian dalam hidup ini, baik yang menakutkan maupun yang menyenangkan, adalah ujian dari Allah yang harus dihadapi dengan sabar dan tawakal. Ular yang melilit tubuhnya sebelumnya, dan yang muncul lagi kali ini, bukanlah sebuah hukuman, tetapi sebuah cara Allah untuk mengingatkan dirinya agar tetap sabar dan terus memperbaiki diri. Ya Allah, terima kasih atas pengajaran MU, kata Hadi dalam hati, sambil mengangkat tangan untuk berdoa. Ia merasa bahwa perasaan takut yang selama ini ia rasakan kini mulai menghilang. Ia mulai memahami bahwa setiap ujian yang datang adalah kesempatan untuk belajar dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Seiring berjalannya waktu, Hadi semakin yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Setiap langkah yang ia ambil di Tanah Suci adalah bagian dari proses spiritual yang harus dijalani dengan penuh ketulusan dan keyakinan. Ia menyadari bahwa hidup ini bukanlah tentang menghindari ujian, tetapi bagaimana kita menjalani setiap ujian dengan iman dan sabar. Pada malam itu, setelah semua ibadah selesai, Hadi kembali ke tempatnya menginap. Ia duduk di depan jendela kamar, memandang kota Mekah yang terang benderang. Hatinya terasa damai. Meskipun perjalanan haji ini penuh dengan ujian dan tantangan, Hadi merasa bahwa ia telah melalui setiap langkahnya dengan hati yang lebih bersih. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Ia harus terus memperbaiki dirinya, terus belajar dari setiap ujian yang datang. Namun, dengan pengampunan Allah yang telah ia rasakan, Hadi merasa bahwa ia siap menghadapi apapun yang akan datang setelah ini. Ia hanya perlu terus melangkah dengan penuh keyakinan, mengikuti jalan yang telah Allah tunjukkan untuknya. Ular itu, yang dulu melilit tubuhnya di tengah tawaf, kini hanya menjadi kenangan yang mengajarinya tentang kekuatan doa, kesabaran, dan ketulusan hati. Hadi berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah memberinya kekuatan untuk terus menjalani kehidupan ini dengan lebih baik dan lebih dekat dengannya. Perjalanan spiritualnya masih panjang, namun Hadi tahu bahwa ia telah berada di jalan yang benar. Dan dengan keyakinan itu, ia siap menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Hari terakhir di Tanah Suci tiba. Hadi berdiri di depan Ka'bah, matanya yang berkaca-kaca menatap dengan penuh rasa syukur dan penyesalan. Setelah berhari-hari beribadah, berdoa, dan merenung, ia merasa bahwa perjalanan spiritualnya telah membawa perubahan besar dalam dirinya. Dosa-dosa masa lalu yang sempat menghantuinya kini terasa jauh lebih ringan, dan hatinya terasa lebih bersih dari sebelumnya. Namun, meskipun ia merasa telah mencapai pembersihan hati, Hadi tahu bahwa perjalanan hidupnya masih jauh. Ia merenung sejenak, berpikir tentang semua yang telah terjadi selama beberapa minggu terakhir. Setiap ujian yang datang, setiap ketakutan yang ia rasakan, dan setiap doa yang ia panjatkan, semua itu menjadi bagian dari perjalanan yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Hadi menyadari bahwa perjalanan spiritual ini bukan hanya tentang datang ke Tanah Suci dan melaksanakan ibadah. Ini adalah tentang bagaimana ia mengubah dirinya, belajar untuk lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur Engkau memberikan kesempatan ini padaku. Aku memohon agar setiap langkah yang aku ambil setelah ini adalah langkah yang mendekatkan diriku pada MU. Ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu, dan beri aku kekuatan untuk menjadi hamba yang lebih baik, doa Hadi, dengan penuh ketulusan. Di saat yang sama, ia merasakan kedamaian yang sangat dalam. Perasaan takut yang dulu menyelimutinya kini sudah menghilang, digantikan dengan rasa harapan dan kebahagiaan yang datang dari dalam hati. Ia tahu bahwa ujian yang datang sebelumnya, termasuk peristiwa ular yang melilit tubuhnya, bukanlah suatu kebetulan. Semua itu adalah bagian dari proses untuk memperbaiki dirinya, untuk lebih memahami arti hidup dan makna ibadah yang sebenarnya. Saat itu, Hadi merasakan sebuah kebanggaan yang mendalam. Bukan karena ia berhasil melalui ujian-ujian berat, tetapi karena ia berhasil memperbaiki dirinya sendiri. Ia tidak hanya datang ke Tanah Suci untuk menjalankan ritual ibadah,
tetapi untuk mencari kedamaian batin dan pengampunan yang sejati. Dan akhirnya, ia merasa bahwa ia telah menemukannya. Namun, meskipun Hadi merasa sangat bersyukur, ia sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Setelah kembali ke tanah air, ia akan menghadapi tantangan baru. Namun, dengan pelajaran yang ia dapatkan selama di Tanah Suci, ia merasa lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Hadi yakin bahwa Allah selalu ada untuk membimbingnya, dan ia harus terus berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik. Malam terakhir di Mekah, Hadi kembali duduk di pojok Masjidil Haram, menatap Ka'bah dengan penuh rasa terima kasih. Ia merasa bahwa perjalanan spiritual ini adalah hadiah yang tak ternilai. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia berdoa lagi. Ya Allah, terima kasih atas segala kesempatan ini. Terima kasih atas pengampunan MU. Aku memohon agar setiap langkahku setelah ini selalu berada dalam petunjuk MU. Jangan biarkan aku jatuh dalam dosa dan kesalahan lagi. Jadikanlah aku hamba yang selalu mengingat MU dalam setiap langkahku. Ia merasa kedamaian dalam hatinya semakin mendalam. Meskipun ujian datang dengan berbagai cara, Hadi tahu bahwa Allah selalu memberinya kekuatan untuk menghadapinya. Ular yang melilit tubuhnya beberapa waktu lalu, meskipun menakutkan, kini ia anggap sebagai ujian yang membawa hikmah. Ujian itu mengajarkannya tentang pentingnya kesabaran, doa, dan pengampunan. Hadi merasa bahwa ujian itu telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih tulus. Dengan hati yang bersih dan penuh harapan, Hadi akhirnya meninggalkan Tanah Suci. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah berakhir di sini. Setiap langkah yang ia ambil akan terus mengarah pada perjalanan spiritual yang lebih dalam. Ia bertekad untuk terus memperbaiki dirinya, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk selalu belajar dari setiap ujian hidup. Saat meninggalkan Mekah, Hadi memandang kembali Masjidil Haram dengan penuh rasa cinta dan rasa syukur. Ia tahu bahwa meskipun ia kembali ke kehidupan sehari-hari, pengalaman dan pelajaran yang ia dapatkan di Tanah Suci akan selalu menyertainya. Ia merasa lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang setelah ini. Ya Allah, semoga aku bisa terus menjaga hati ini dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan, doa Hadi dalam hati, sambil melangkah menuju pesawat yang akan membawanya kembali ke tanah air. Di perjalanan pulang, Hadi merasa bahwa hidupnya telah berubah. Ia merasa lebih dekat dengan Allah, lebih sadar akan dosa-dosanya, dan lebih bertekad untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Ular itu, yang sempat melilit tubuhnya di tengah tawaf, kini menjadi simbol dari perjalanan spiritual yang tak ternilai harganya. Dan dengan hati yang lebih bersih dan penuh harapan, Hadi melangkah maju, yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil ke depannya adalah langkah yang mendekatkannya kepada Tuhan. Sahabat, perjalanan Hadi mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh ujian dan tantangan. Namun setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Allah selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, asalkan kita ikhlas, sabar, dan selalu berusaha mendekatkan hati kepadanya. Seperti yang dialami Hadi, kita semua berhak mendapatkan pengampunan dan kedamaian sejati asalkan kita mau berdoa, berusaha, dan terus memperbaiki diri. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk selalu menjalani hidup dengan hati yang bersih, penuh rasa syukur, dan sabar dalam menghadapi setiap ujian. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Bagikan juga cerita ini kepada orang lain agar lebih banyak yang bisa merasakan pesan positifnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga perjalanan hidup kita selalu diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.